Oke, assalamualaikum. Kali ini kita akan bedain EOS R dan EOS RP. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2024? Gua gak akan lama-lama, kita akan bandingin langsung hasil foto dan videonya seperti apa dan apakah bagus kedua kamera ini. Let's go! Nah, jadi di depan gua udah ada kedua kameranya. Gua akan bahas dulu teknis banget nih buat lu yang pengen tahu gitu ya. Kita langsung aja masuk ke megapiksel yang pertama ya. Megapiksel di Canon EOS R ini udah 30,3 megapiksel. Sementara Canon EOS RP ini udah 26,2 megapiksel. Jadi cukup jauh juga perbedaan megapikselnya. Yang pasti resolusi EOS R lebih besar gitu ya. Focus point. Oke, kita bahas juga tentang focus point. Canon EOS R punya focus point 5655. Sementara Canon EOS RP fokus poinnya baru 4779. Jadi ya fokus poinnya di EOS R pastinya lebih banyak gitu ya. Mungkin ya buat gua sendiri nggak terlalu peduli ini itu, kotoh dua-duanya cepet juga fokusnya. Oke, ngomongin tentang baterai, EOS R ini udah punya baterai 1865 mAh. Sementara Canon EOS RP baterainya baru 1040 mAh. Untuk dipakai foto, Canon EOS R udah bisa 370 shot. Untuk EOS RP baru bisa 250 shot. Kira-kira lah ya, segituan lah kurang lebih. Mungkin di RAW ya itu, nggak tahu juga. Segitulah kira-kira. Dan ngomongin tentang jenis baterainya, Canon EOS R ini udah pakai LPE6N. Jadi ini adalah baterai favorit para pengguna Canon. LPE6N ini selain dari besar, bentuknya juga unik ya. Sementara di EOS RP kita lihat bentuk baterainya LPE17 ini namanya. LPE17 bentuknya gini doang, kotak ya. Lu bisa lihat perbedaannya. Keduanya LPE6 ini lebih gini, beda gitu ya. Agak buletannya, ada curvingnya kayak begini. Sementara LPE17 ini kotak. Itulah kenapa orang-orang pada nggak suka yang ini. Kenapa? Karena misalkan kita lagi buru-buru nih ya, pas masukin ke kamera ini kadang kebalik jadi gini. Wah ribet lagi, harus dikeluarin lagi susah. Balikin lagi baru gini. Itu lebih ribet buat orang-orang ya. Sementara di sini bentuknya pun udah beda ya. Jadi gini doang, udah pasti bener. Set, gitu ya. Itulah kenapa, dan juga bentuknya yang lebih besar, yang pasti kapasitasnya juga lebih besar gitu, lebih enak untuk dipakai lebih lama. Ini lebih boros gitu. Untuk pakai orang-orang wedding kadang-kadang ya, dipakai video apalagi lebih boros. Sekarang kita ngomongin tentang 4K video. 4K video di EOS R ini udah bisa 30 fps. 4K video di EOS RP baru bisa 24 fps. Intinya keduanya udah bisa nge-shoot 4K, tapi masalahnya adalah cropping. Croppingnya ini 1,5, jadi lebih ngezoom sedikit untuk di 4K-nya. Itu tergantung lu, tinggal pilih lensa yang lebih wide aja untuk kebutuhan lu. Gue juga sering pakai 4K-nya tapi pakai lensa yang lebih wide, jadi bisa teratasi lah. Kita ngomongin burst ya. Untuk di Canon EOS R burstnya udah bisa 8 fps. Jadi ini lebih cepat ya. Sementara EOS RP masih 5 fps ya. Bisa dengar? Per detik masih 5 fps. Jadi EOS R lebih cepat untuk burst. Nah, salah satu juga yang sangat membantu gue yaitu EOS R punya layar di atas nih ya, indikator layar. Jadi kalau kita lagi pakai begini outdooran gitu ya, kita bisa lihat ISO-nya settingannya di sini. Atau lagi di setting talking head, ini bisa dilihat di sini settingannya semuanya. Sementara EOS RP belum punya layar di atas kayak begini. Ini masih pakai analog mode gitu ya. Scroll mode-nya masih analog kayak begini. Untuk EOS R mode ininya udah digital, lo bisa pilih di dalam. Nah, ngomongin tentang flat profile, Canon EOS R udah punya C-Log. Nah, Canon EOS R ini punya C-Log yang sangat ngebantu juga buat gua. Gua hampir semua video yang pakai EOS R itu selalu pakai C-Log untuk bisa di color grading ya. Itu membantu banget buat orang-orang yang pengen nyari dynamic range, buat color grading segala macam. Sementara EOS RP belum punya C-Log, jadi masih naturalan aja gitu bawaannya dia. Gitu ya. EOS R udah punya C-Log, dan C-Log ini pun membantu buat gambar semakin lebih detail. Bener-bener ngaruh sih. Kalau pakai EOS R pakai mode biasanya itu hasil videonya kurang bagus emang ya. Pakai Canon Log itu lebih bagus lagi gitu ya. Meskipun tetap 8 bit tapi ya bagus gitu. Dynamic range di EOS R itu lebih luas, yaitu 13,5 IVS ya. Untuk Canon EOS RP ini masih 11,9
jadi lebih rendah lagi lah sedikit gitu ya. Ngebahas tentang resolusi layar, EOS R udah punya 2.100.000 dots untuk resolusi layar ya. Sementara EOS RP ini masih 1.040.000 dots. Jadi ya udah jauh lebih banyak ya informasi warna dari layarnya, dotsnya titik-titiknya, karena layar itu kan titik-titik tuh ya kalau di zoom detail gitu ya. Nah di sini layarnya udah 2.100.000, jadi lebih jelas lagi kalau dilihat layar di sini. Sementara layar EOS RP ini agak gimana gitu ya, agak kurang enak untuk dilihat. Tapi untuk penggunaan sehari-hari biasa, bukan untuk profesional, ini udah aman sih, sama aja gitu ya. Cuman ya ketara banget kalau dua-duanya diginiin, ya ini lebih bagus layarnya pasti. Ngomongin tentang bitrate, EOS R ini udah punya 480 megabit per second. Sementara EOS RP baru 120 megabit. Jadi ya jauh banget juga ya. Cuman ya who cares, tidak peduli juga. Yang penting hasil video lo bagus. Kalau pakai yang gede bitrate-nya tetap jelek. Itu sih cuma teknis doang ya. Kalau misalkan orang yang detail banget baru peduli. Kalau gue pribadi ya bodo amat lah. Ngomongin tentang USB, EOS R ini udah punya USB 3 ya, jadi lebih cepat buat transfer data. EOS RP masih USB 2. Untuk beratnya EOS R ini lebih berat ya, 660 gram. Sementara EOS RP ini 485 gram. Ini tanpa lensa ya gua bahasnya ya. Kalau pakai lensa bisa jadi lebih berat lagi yang ini gitu. Jadi ya EOS RP ini menang di ringan, lebih ringkas untuk dibawa. Dan bodinya pun lebih tipis ya. Kalau lu perhatiin bodi EOS RP ini lebih tipis, sementara EOS R ini lebih tebal. Untuk layarnya, monitornya ini EOS R udah punya 3,15 inch. EOS RP baru 3 inch. Jadi perbedaannya sangat sedikit sekali. Kalau lu lihat biasa aja mungkin gak akan ngeh. Tapi kalau disandingin nih baru kerasa lebih gede yang ini. Sedikit banget tapi gak terlalu ngaruh. Ini adalah salah satu kelebihan EOS RP. Doi bisa bikin panorama langsung di kameranya. Jepret. EOS R belum bisa. Shutter speednya, ngomongin tentang shutter speed, Canon EOS R udah punya 1/8000, sementara EOS RP ini baru 1/4000 shutter speednya gitu ya. Terakhir adalah viewfinder. Viewfinder di EOS R ini udah 0,5 inch, sementara si EOS RP baru 0,39 atau 0,4 inch. Sedikit banget sih bedanya, cuman ya di sini lebih gede. Kedua kamera ini udah punya sensor full frame ya. Canon EOS R sudah full frame yang pasti, dan juga Canon EOS RP udah punya sensor full frame sama gitu ya. Dua-duanya udah full frame. Yap. Dan salah satu kelebihannya EOS R ini udah punya ini Pak, rukonya Pak. Jadi ada rolling door-nya di sini, ada penutupnya, kalau dinyalain baru gitu kelihatan. Kalau ditutup dia akan aman. Sap. Oke. Sementara EOS RP ini masih begini. Tokonya buka terus 24 jam. Aman gitu. Gitu. Jadi EOS R ini tutup, Pak. Kalau malam tuh tutup gitu. Nah, itu dia teknis-teknis semuanya tentang Canon EOS R dan RP. Sekarang kita akan bahas tentang harganya. Untuk sekarang di marketplace body only-nya Canon EOS R ini masih di angka 22 jutaan untuk body only. Sementara kalau EOS RP body only-nya ini udah murah, Pak. 15 juta doang. Body only EOS RP 15 juta doang. Tapi kalau ditambah kit, Canon EOS R ini 27 juta. Untuk EOS RP ini 17 juta gitu ya. Gue gak tahu juga kenapa pada lebih murah yang di sini gitu ya. Itu dia harga-harganya di marketplace. Tapi bisa juga lo beli secondan di toko-toko kamera second ya. Salah satu yang rekomendasi di Bandung yaitu Ada Masanya. Lo bisa cek aja di description di bawah. Bang, gue promoin. Ada Masanya itu juga Mang Caca juga sering jual beli di sana. Ya, kamera itu udah dijamin aman lah. Lo bisa cari secondan juga body mulus, itu masih banyak yang lebih murah lagi dari marketplace. Cari-cari aja di Facebook Marketplace juga bisa, asal jangan percaya-percayaan ya. Lu harus COD dulu, cek barangnya gitu-gitulah. Dan itu dia perbandingan antara kedua kamera ini. Sepertinya bukan comparable banget karena kedua ini adalah kedua kamera yang berbeda. Canon EOS R dibuat untuk video sentrik dan fotosentrik, sementara EOS RP ini dibuat untuk fotosentrik aja. Videonya ya begitulah gitu ya, lebih ke foto doi gitu ya. Sementara dia ini buat fotografer dan videografer juga. Buat lo yang pengen kamera yang oke buat foto dan video, lu ngambil job kedua-duanya, dilibas dengan harga murah. Untuk tahun 2024 pun gue saranin ambil EOS R karena ini masih jos. Pun gue sampai sekarang masih pakai kamera ini sebagai kamera utama. Sementara EOS RP buat yang suka foto-foto udahlah, bang, udah pas. Ini udah pas, harganya udah pas, lo bisa ambil ini, fiturnya udah wow gitu ya. Foto 26 megapiksel tuh udah gede, Pak. Udah bagus gitu ya. Jadi itulah yang ini buat foto, ini untuk foto dan video. Keduanya beda-beda tergantung dengan kebutuhan lu sekarang kalau lu yang mau beli gitu ya. Dan buat teman-teman yang udah pernah pakai juga kedua kamera ini, lu bisa komen aja di bawah gimana pendapat lu, apakah oke, apakah lu pengen ganti gitu ya. Segitulah pokoknya. Tulis aja di komentar di bawah. Oke, segitu aja video gua kali ini. Semoga bermanfaat untuk lo semua. Assalamualaikum, men.
Gitu. Oke, ya. Nice lah. Bagus, di TK record anjing.